Gao Yuxi mengira dia akan dipenggal. Dia tercengang saat melihat Gao Bakun. Dia mengira Gao Bakun juga telah dibawa ke penjara. Ketika mengetahui putranya ini sekarang bekerja di bawah Fan Xian, Gao Yuxi sangat gembira hingga dia menangis dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Fan Xian. Fan Xian pun segera meminta nasihat kepada Gao Yuxi tentang aturan dan pantangan ujian kekaisaran itu. Gao Yuxi kemudian membaca aturan terperinci yang ditulis oleh Gao Sheng dari awal hingga akhir, dan benar saja dia menemukan banyak aturan penting yang tidak ditulis di dalam aturan itu. Gao Yuxi memberitahu Fan Xian jika Fan Xian sedikit ceroboh maka akan jatuh ke dalam situasi yang tidak bisa kembali. Gao Yuxi mengingatkan Fan Xian untuk tidak mendekati kandidat manapun, karena jika itu terjadi, kandidat yang pernah ditemui Fan Xian akan dianggap sebagai kerabatnya Fan Xian. Ujian kekaisaran pun berlangsung selama 3 hari dan para kandidat harus menyiapkan makanan yang cukup. Hari ini adalah hari pertama musim ujian. Para kandidat yang membawa tas besar dan kecil segera bergegas menyeberangi jembatan naga untuk mencari keberuntungan agar nama mereka nantinya lolos dalam penerimaan ujian kekaisaran. Fan Xian tiba di lembaga ujian lebih awal. Para kandidat datang ke ruang ujian. Fan Xian telah menunggu lama. Ia menyemangati para kandidat dan mendoakan yang terbaik bagi mereka. Fan Xian mengingatkan para kandidat untuk meletakkan semua buku, lembar contekan, dan barang-barang yang tidak boleh dibawa dalam ruangan ujian. Jika ada yang kedapatan melakukan itu, maka dia akan segera didiskualifikasi. Si Chanli dan Yang Wangli berbaris untuk memasuki ruangan ujian dan segera mengenali Fan Xian yang duduk di panggung itu bahwa dia adalah orang yang pernah mengobrol dengannya. Mereka sangat kaget, ternyata Fan Xian adalah penanggung jawab ujian kekaisaran itu. Sementara itu, Li Chengse mengetahui bahwa Fan Xian telah pergi menemui 4 orang itu dan memastikan bahwa mereka adalah orangnya Fan Xian. Dia meminta Gao Sheng untuk melakukan sesuatu pada salah satu dari mereka. Benar saja, saat pemeriksaan identitas ditemukan sebuah catatan di antara 2 kue sayur yang dibawa oleh Yan Wanli. Tentu saja Yan Wanli sangat kaget karena dia tidak pernah membawa contekan ataupun kertas apapun. Gao Sheng bersikeras bahwa Yan Wanli telah berbuat curang dan ingin membawa contekan. Dia pun segera mendesak Fan Xian untuk segera mendiskualifikasi orang ini dan diproses selanjutnya. Akan tetapi Fan Xian sudah mengantisipasi hal-hal seperti ini. Fan Xian memintanya untuk membuka catatan itu di depan semua orang dan membacanya. Ternyata itu hanya daftar harga makanan atau harga kue. Gao Sheng tidak mengerti kenapa bisa berubah catatan seperti itu. Dia buru-buru membantu Yan Wanli berdiri dan membiarkannya masuk untuk mengikuti ujian. Rencana rumit Gao Sheng untuk menjebak Fan Xian gagal. Dia harus pergi dengan marah. Fan Xian tahu bahwa Li Chengse tidak akan menyerah dan Gao Sheng pasti akan memiliki trik lain dalam 3 hari ke depan. Fan Xian bersumpah dia akan meladeni Gao Sheng. Trik apa lagi yang akan dimainkan?
Fan Xian menunggang kuda dan berpatroli di ruang ujian. Ketika dia melihat semua peserta ujian sudah duduk di tempat duduknya, dia mengumumkan dengan suara keras bahwa ujian telah resmi dimulai. Ruang ujian yang sangat besar itu sunyi, dan suara peserta ujian yang sedang belajar menulis dan mencoret-coret tinta terdengar sangat jelas. Tak berselang lama, dia melihat para staf datang untuk mengantarkan lilin kepada para kandidat. Fan Xian teringat bahwa Gao Yuxi mengingatkannya bahwa pencegahan kebakaran adalah prioritas utama di dalam ujian kekaisaran. Karena jika terjadi kebakaran, maka Fan Xian akan menjadi terdakwanya. Dia pun segera memeriksa lilin-lilin tersebut dan ternyata dia menemukan bahwa ada bau minyak tanah di sana. Dia dan Wang Xinian segera memeriksa lilin-lilin yang tersisa satu persatu dan ternyata dia menemukan semua lilin berbau minyak tanah. Wah, ini jelas kelakuan Li Chengse yang akan membakar tempat itu untuk mendakwa Fan Xian. Fan Xian pun segera mengembalikan lilin itu kepada Gao Sheng dan menuntut ganti rugi karena uang kerajaan telah dibuat membeli lilin dengan lilin yang salah. Dan dirinya juga telah menyiapkan dengan lilin yang baru. Fan Xian mengikuti peringatan Gao Yuxi untuk memeriksa air karena ini bagian terpenting kedua. Jika air bermasalah dan peserta banyak yang mati keracunan karena air, maka Fan Xian juga akan menjadi tersangkanya. Fan Xian pun segera mengecek air dan dia tidak ingin ambil resiko. Dia meminta semua air diganti dengan air yang bersih. Selanjutnya adalah jamban. Jamban atau toilet adalah tempat yang tidak dapat dihindari para kandidat. Fan Xian khawatir ada yang merencanakan sesuatu di jamban itu. Jadi dia meminta Wang Xinian untuk menyelidikinya dengan seksama. Ternyata Wang Xinian menemukan bahwa di dalam jamban ada minyak tanah. Begitu para kandidat pergi ke jamban untuk buang air besar dan membawa lilin, api akan menyala. Jika mereka tidak berhati-hati bisa meledak. Ujian sains musim semi selama 3 hari akhirnya berakhir. Para kandidat menyerahkan kertas ujian mereka. Langkah selanjutnya adalah menyalin nama-nama kandidat. Pertama-tama nama-nama kandidat ditempel satu persatu. Pekerjaan penilaian dilakukan dalam keadaan tertutup sepenuhnya. Fan Xian masih tidak berani menganggapnya enteng. Dia bertahan sampai penilaian selesai sebelum meninggalkan ruang ujian. Fan Xian menghela napas lega. Dia tidak tidur selama beberapa hari dan sudah kelelahan. Wang Xinian mengendarai kereta untuk mengirim Fan Xian kembali ke rumahnya. Pagi harinya saat Fan Xian sudah terbangun, Deng Xiyu buru-buru menyerahkan daftar kandidat yang lulus itu. Fan Xian menemukan bahwa Yang Wanli yang baik dalam karakter dan akademis ternyata tidak lulus. Dia merasa ada yang tidak beres. Jadi dia segera meminta Wang Xinian dan Deng Xiyu untuk pergi ke Kementerian Ritus untuk mencari tahu alasannya. Fan Xian juga pergi ke Kementerian Ritus dan memeriksa kertas ujian.
Ternyata nama Yan Wanli di kertas ujiannya telah dipalsukan dan dia tahu nama itu adalah kerabatnya Pangeran Li Chengxian. Fan Xian tidak terima masalah ini. Dia ingin menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan memberikan keadilan bagi Yan Wanli. Deng Xiyu membujuknya untuk berpikir 2 kali. Dia dan Li Chengse sudah menjadi musuh bebuyutan. Sekarang akan menyinggung Li Chengxian. Tetapi Fan Xian tidak peduli lagi. Dia ingin membuat ujian kekaisaran musim semi ini agar adil dan jujur. Fan Xian meminta Deng Xiyu untuk memimpin orang-orang untuk menyegel lembaga ujian dan tidak seorang pun diizinkan untuk merilis hasilnya tanpa perintahnya. Akhirnya daftar pengumuman kelulusan pun harus ditunda secara paksa. Fan Xian membawa Wang Xinyan dan bergegas langsung ke Istana Timur untuk berdiskusi dengan Li Chengxian. Dia langsung ke pokok permasalahannya dan menjelaskan tujuannya dia datang. Li Chengxian mengakui orang pengganti itu adalah orangnya, tetapi dia tidak mengetahuinya. Fan Xian menduga bahwa Li Chengse merencanakan sesuatu hanya untuk menabur perselisihan antara dia dan Li Chengxian. Li Chengxian tidak ingin melepaskan Li Chengse, jadi Fan Xian memutuskan untuk memperbesar masalah tersebut. Mereka berdua akhirnya pergi ke istana untuk mengadu kepada Kaisar Sheng. Li Chengxian segera melaporkan masalahnya bahwa ada seorang yang menjebaknya dengan mengganti nama salah satu peserta dengan nama anak buahnya. Dia meminta Kaisar untuk menyelidiki dan menangkap Yang Kero ini. Kaisar Sheng tidak memiliki energi untuk menangani hal ini, tapi kemudian dia meminta Fan Xian untuk menyelidiki sendiri. Hari ini adalah hari pengumuman hasil ujian kekaisaran musim semi. Para peserta datang ke pintu masuk untuk mengetahui apakah nama mereka lulus atau tidak. Daftar peserta ini sudah diperbarui oleh Fan Xian. Tentu saja ini sudah menjadi daftar peserta atau daftar pemenang yang adil. Para kandidat yang berada di daftar teratas bersorak. Dan mereka yang tidak masuk daftar, mereka menghela napas dan memukul dada mereka. Yang Wanli, Hao Jichang, dan Cheng Jialing, nama mereka ada di daftar. Mereka sangat senang. Tetapi si Chanli namanya tidak terdaftar alias dia tidak lulus. Si Chanli sangat tertekan. Yang Wanli dan Hao Jichang memberinya kata-kata yang baik dan mendorongnya untuk mengikuti ujian tahun depan. Hao Jichang dan Yan Wanli berdiskusi untuk meminta Cheng Jialing mengunjungi Fan Xian bersama-sama. Dan si Chanli juga ingin pergi bersama mereka. Sementara itu, Lin Rofu, calon mertuanya Fan Xian, dia mengirim anak buahnya Yuang Hangdao untuk mengundang Fan Xian datang ke rumahnya. Dia datang bersama Lin Danbao, putranya Lin Rofu yang agak keterbelakangan mental. Yuang Hangdao pun buru-buru pergi. Dia beralasan akan melakukan sesuatu. Dan ternyata Yuang Hangdao yang merupakan asistennya Lin Rofu, dia bertemu dengan seorang wanita misterius. Fan Xian pun segera menuju ke rumah Lin Ronfu. Dan ternyata Lin Ronfu ini sudah mendengar jika Fan Xian sudah mendapatkan perintah dari Kaisar untuk menyelidiki kasus penipuan di ujian kekaisaran. Dan bahkan bukan hanya ujian kekaisaran tahun ini, ternyata Kaisar juga memerintahkan Fan Xian untuk menyelidiki kasus penipuan-penipuan yang terjadi di ujian kekaisaran tahun lalu. Dan berita itu sudah menyebar ke seluruh kota. Dia tahu bahwa Kaisar Sheng bermaksud untuk membina Fan Xian dan ingin Fan Xian menggunakan penyelidikan penipuan ujian kekaisaran itu untuk mencapai prestasi politik Fan Xian sendiri, agar Fan Xian bersiap untuk mengambil alih perbendaharaan negara. Akan tetapi Fan Xian juga menyelidiki penipuan lama. Artinya Fan Xian juga akan menjadi sasaran kritik publik.
Lin Rofu sendiri sudah menyatakan dia siap membantu Fan Xian apapun yang terjadi. Di sisi lain, Hou Jichang dan temannya datang ke rumah Fan Xian. Mereka datang sekedar untuk mengucapkan terima kasih karena sebelumnya setelah diperhatikan oleh Fan Xian. Fan Xian kemudian memberikan buku pedoman kepada dua orang ini untuk menjadi pejabat dengan 8 karakter kata yang bertuliskan, jadilah orang yang baik dan jadilah pejabat yang baik. Kata itu tertulis di atasnya dan mereka berdua segera pergi dengan gembira. Fan Xian menahan si Chanli dan mengambil surat pemberitahuan yang dikeluarkan pemerintah tentang penangkapan tahanan di kota Sijia. Baru pada saat itulah si Chanli mengetahui bahwa rumahnya telah terbakar dan semua anggota keluarganya telah dibakar hingga tewas. Mengetahui seperti itu si Chanli menjadi sangat bersedih. Dia meninggalkan kampung halamannya lebih awal dan pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian. Tanpa diduga kampung halamannya mengalami bencana seperti itu dan si Chanli sekarang menjadi tunawisma. Tak berselang lama, He Songwei menemani seorang wanita yang mengenakan kain berkabung. Dia datang untuk melaporkan suatu kasus kepada Fan Xian. Wanita inilah yang secara diam-diam telah bertemu dengan Yuan Hangdou dan saat itu Fan Xian tidak tahu. Wanita ini melaporkan Lin Rofu bahwa suaminya pernah mengikuti ujian kekaisaran tahun lalu. Dia masuk daftar peserta terbaik. Tetapi tiba-tiba namanya digantikan oleh anak didiknya Lin Ronfu. Setelah itu, Lin Ronfu mengirim seseorang untuk membunuh suaminya secara brutal. He Songwei tahu jika kaisar telah menugaskan penuntasan kasus penipuan ujian tahun lalu kepada Fan Xian. Jadi, dia sengaja datang mengajak wanita ini untuk melapor kepada Fan Xian. Fan Xian tidak tahu dia harus berbuat apa untuk sementara waktu. Dia menghubungi Yan Bingjun untuk membahas tindakan selanjutnya. Yan Bingjun khawatir Fan Xian bersikap pilih kasih karena dia harus menangani calon mertuanya sendiri. Tetapi Fan Xian bersikeras untuk menyelidikinya sendiri. Jadi dia langsung bergegas ke rumah Perdana Menteri untuk mencari Lin Rofu. Ketika Fan Xian datang menemui Lin Rofu telah mendengar bahwa He Songwei datang ke Fan Xian untuk menuduhnya bahwa dia telah membunuh orang pada ujian kekaisaran tahun lalu. Fan Xian tentu saja berada dalam keadaan dilema. Jika Lin Rofu memang bersalah dan dia harus menangkap, dia bingung padahal dia sebentar lagi akan menikahi putrinya. Tapi jika dia tidak menangkapnya, dia juga akan melanggar hukum dan itu bertentangan dengan hati nuraninya. Sekali lagi Fan Xian bertanya, apakah Lin Rofu melakukan penggantian nama kandidat kemudian membunuh orang yang diganti itu? Lin Rofu pun dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukan perbuatan seperti itu. Lin Rofu kemudian bercerita tentang ujian kekaisaran musim tahun lalu. Dia telah menjadi Perdana Menteri di dinasti Shang ini selama bertahun-tahun dan memiliki banyak murid. Tetapi dia tidak dapat mengenali mereka semua. Dia sepertinya ingat bahwa ada seorang penipu pada musim semi tahun lalu. Tetapi dia tidak pernah mengirim siapapun untuk membunuh orang. Lin Rofu kemudian mengeluarkan daftar 4 orang yang melakukan penipuan di tahun lalu itu dan meminta Fan Xian untuk menyelidiki dari keempat orang itu. Namun kemudian Lin Rofu berpikir Fan Xian baru saja diberi tugas kaisar untuk menangani kasus ini. Tiba-tiba ada seorang datang untuk menuduhnya. Lin Rofu kemudian menyimpulkan bahwa ada seorang di baliknya. Dia kembali mengambil daftar itu kemudian membakarnya. Di sisi lain, Yan Bingyun meminta He Songwei untuk pergi ke kuil Dali untuk mengajukan pengaduan. Dan secara pribadi dia memimpin para penjaga lembaga infeksi untuk mengawal He Songwei dan wanita itu ke sana. Yuan Hangdou yang merupakan anak buahnya Lin Rofu, dia sengaja mengintai di sebuah hotel dalam perjalanan Yan Bingyun.
Yan Bingyun dan rombongannya melewati restoran itu. Yuan Hangdo tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah kepada He Songwei dan wanita itu. Dia seolah-olah ingin mencari keadilan bagi Lin Rofu. Yuan Hangdo mengeluarkan belatinya dan kemudian menembakkan ke arah wanita itu. Untung tidak terkena. Kekacauan pun segera terjadi. Yuan Hangdo melompat ke sungai dari jendela belakang dan berhasil melarikan diri. Akan tetapi Yang Bingyun, dia sudah tahu bahwa Yuan Hangdo ini adalah muridnya Lin Rofu. Dan Yan Bingyun ini bukanlah orang bodoh. Dia langsung tahu jika Yuan Hangdo ini mungkin telah dibayar orang untuk menjebak tuannya sendiri. Berita itu pun langsung sampai ke Lin Rofu. Dan Lin Rofu ketika mendengar itu dia sangat sedih. Dia tidak menyangka ternyata Yuan Hangdo yang telah bertahun-tahun mengikutinya ternyata mengkhianatinya. Lin Rofu pun kemudian mengajak Fan Xian untuk ke istana bertemu dengan Kaisar Sing. Sepanjang perjalanan dia memberi Fan Xian 1000 peringatan agar nanti di sana diam saja. Setelah Yuan Hangdo melarikan diri, dia naik kereta kuda menuju ke Xingyang, yaitu wilayah kekuasaan Lin Yurui. Tetapi ternyata pasukan kavaleri hitam milik Chen Pingping mengikutinya. Fan Jian tidak menyangka bahwa Yuan Hangdo adalah orang kepercayaan Li Yunrui. Jadi dia meminta Chen Pingping untuk mengirim pasukan hitam berkuda untuk menangkap Yuan Hangdo kembali. Chen Pingping menyarankan Fan Jian untuk menunggu dengan sabar sampai Fan Xian dan Lin Rofu bertemu dengan Kaisar Sing. Sementara itu Lin Rofu dan Fan Xian telah menghadap Kaisar Sing. Ketika Lin Rofu melihat Kaisar Sing, dia berlutut dan mengakui kesalahannya. Dia mengatakan bahwa dia menderita berbagai penyakit dan ingin pensiun kembali ke kampung halamannya. Kaisar Sing sama sekali tidak mempercayainya. Dia meminta Fan Xian untuk memeriksa denyut nadi Lin Rofu. Meskipun Fan Xian tidak dapat mendeteksi adanya penyakit, tetapi Lin Rofu tetap bersikeras dia akan mengundurkan diri. Kaisar Sing mencoba membujuknya untuk tetap tinggal, tetapi Lin Rofu telah memutuskan untuk mengundurkan diri. Kaisar Sing memujinya atas kerja kerasnya selama ini juga prestasinya yang luar biasa. Tetapi dia tidak dapat menemukan siapapun untuk menggantikannya. Lin Rofu tahu bahwa dia tidak dapat digantikan, jadi dia meminta Kaisar Sing untuk memilih seseorang secara perlahan-lahan. Kaisar Sing tiba-tiba memintanya untuk memberikan daftar anak buahnya. Dia akan mencari anak buahnya untuk menggantikannya. Akan tetapi Lin Rofu ini tahu bahwa Kaisar Sing ingin menggunakan daftar orangnya sebenarnya untuk mengetahui kekuatan di belakang dirinya. Lin Rofu segera menolak untuk termakan umpan itu. Dia mengklaim bahwa dia adalah pejabat yang jujur dan tidak memiliki murid yang cocok untuk menjadi Perdana Menteri menggantikannya. Jadi ceritanya antara Lin Rofu dan Kaisar Sing ini sepertinya terlihat baik-baik saja, namun sejatinya mereka berdua ini sedang terjadi perang. Akhirnya Kaisar Sing pun menyetujui untuk pensiun dan mempersilahkannya pulang sendiri. Lin Rofu kemudian membawa Fan Xian pergi dari istana. Memikirkan apa yang telah dilakukan Kaisar Sing, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke langit dan mendesah. Semua ini telah diatur dengan cermat oleh Kaisar Sing. Kaisar Sing telah lama ingin menggulingkannya, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan yang tepat. Kaisar Sing meminta Fan Xian untuk memimpin ujian kekaisaran tahun ini dan menyerahkan kasus penipuan ujian kekaisaran tahun lalu kepada Fan Xian. Sebenarnya tujuannya hanya untuk menjatuhkannya. Fan Xian menyaksikan permainan tanpa adu tembak antara Kaisar Sing dan Lin Rofu dengan mata kepalanya sendiri. Kaisar Sing sangat agresif.
Lin Rofu rendah hati dan tidak sombong. Dia kalah pada akhirnya, tetapi dia tetap berpegang pada garis akhir. Dia menolak untuk menyerahkan daftar muridnya. Dia berpikir bahwa suatu hari dia akan kembali lagi dan akan bangkit kembali. 所以，我不能给。这些要是您不说，我是真看不明白。你把我逼走，就是要你做陛下要的，不是你要。 Lin Rofu juga mengatakan bahwa dirinya juga sudah memegang kartu truf kaisar. Kaisar Shing sengaja memaksanya pergi untuk menjadikan Fan Xian seorang menteri yang kesepian. Dan tentang pembunuhan ujian kekaisaran tahun lalu sebenarnya itu tidak ada. Di tempat lain, Yan Bingyun dan rombongannya mengawal He Songwei dan wanita itu ke kuil Dali untuk mengadu. Kasim Hao tiba-tiba datang untuk menyampaikan dekret kaisar. Ternyata He Songwei langsung ditunjuk sebagai sensor inspektorat secara tidak biasa dan langsung menjabat. Mendengar itu He Songwei sangat bahagia hingga dia berlutut dan bersumpah untuk merayakannya. Yan Bingyun sangat terkejut mendengar berita itu, apalagi ketika ia mendengar wanita yang katanya suaminya dibunuh oleh Lin Rofu, ternyata dia mengatakan bahwa dia tidak akan melanjutkan kasus itu. Yan Bingyun pun akhirnya menyadari bahwa ini adalah sebuah permainan. Bersamaan dengan itu, pasukan kavaleri hitam yang mengikuti Yuan Hangdo, mereka tiba-tiba mendengar komando untuk kembali. Pasukan kavaleri hitam ini adalah pasukan rahasia istana dan hanya ada 2 orang yang bisa mengendalikannya. Yang pertama adalah Cheng Pengpeng, keduanya adalah kaisar. Sementara itu di kediaman Fan Xian, Cheng Pengpeng datang bersama pengawal gelapnya. Pengawal gelap ini sudah lama terobsesi ingin bertarung dengan gurunya Fan Xian. Ketika dia melihat Fan Xian, dia mengajak Fan Xian bertarung sebagai pelampiasan karena selama ini dia tidak bisa bertarung dengan gurunya Fan Xian. Namun Chen Pengpeng buru-buru menghentikannya. Chen Pengpeng kemudian menyerahkan buku komando kavaleri hitam kepada Fan Xian. Pasukan kavaleri hitam adalah eksistensi independen yang tidak dikendalikan oleh militer kerajaan Qing. Tim ini berani dan tidak terkalahkan. Hanya Chen Pengpeng dan Kaisar Qing yang dapat memobilisasi kavaleri hitam ini. Chen Pengpeng memberitahu Fan Xian lokasi-lokasi yang ditempati pasukan kavaleri hitam di luar kerajaan. Sebelum pergi, Chen Pengpeng mengingatkan Fan Xian untuk lebih memperhatikan para pejabat yang baru saja pensiun. Fan Xian bingung dan tidak mengerti maksud perkataan Chen Pengpeng. Dia mencoba mencari jawaban dari buku petunjuk itu, tetapi tidak menemukan apapun. Pagi harinya, Lin Rofu akan meninggalkan ibu kota pagi-pagi sekali dan Fan Xian datang untuk mengantarkannya. Lin Rofu terpaksa meninggalkan 2 anaknya yaitu Lin Wan'er dan Lin Danbao. Lin Rofu mengetahui bahwa Lin Danbao hidup bersama Fan Xian, jadi dia merasa lega. Fan Xian meminta Lin Wan'er untuk menunggu di depan bersama Lin Danbao, berharap kedua saudara laki-laki dan perempuan itu akan mengantar kepergian ayahnya. Lin Wan'er dan Lin Danbao berlutut untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya. Lin Rofu sangat gembira dia tidak kuasa meninggalkan kedua anaknya. Fan Xian keluar dari kereta untuk menikmati bunga dan bermain dengan Lin Danbao. Lin Rofu sangat lega melihat wajah mereka bahagia. Fan Xian masih mencari petunjuk buku yang diberikan Chen Pengpeng, tetapi dia tidak menemukan petunjuk apapun. Dia meminta kepada Lin Wan'er untuk membantu mencarinya. Lin Wan'er berulang kali menekankan bahwa pemindahan kavaleri hitam adalah rahasia besar dan Fan Xian tersadar dengan satu kalimat itu. Fan Xian mengetahui dari Wang Xinyan bahwa seorang pejabat kejaksaan yaitu Yin Mei yang baru saja mengundurkan diri dan pulang ke rumahnya
Di tengah perjalanan dia dihadang oleh bandit berkuda. Dia kemudian dibunuh di jalan. Dan buku itu juga mencatat bahwa pada hari itu pasukan kavaleri hitam juga diperintahkan untuk membunuh seseorang di jalan. Berarti yang membunuh pejabat jaksa itu bukanlah bandit berkuda, melainkan pasukan kavaleri hitam yang sudah diperintahkan oleh kaisar. Fan Xian menjadi ketakutan, dia berkeringat dingin, dia pun khawatir kaisar Sheng akan mengirim pasukan kavaleri hitam untuk membunuh Li Ronfu di tengah jalan. Fan Xian pun segera mengajak Wang Xinian untuk menyelamatkan Lin Ronfu. Fan Xian terus memacu kudanya untuk mengejar Lin Ronfu, sementara Wang Xinian dia ternyata mempunyai ilmu kungfu lari cepat yang tidak tertandingi. Meskipun dia tidak menunggang kuda, tetapi dia mampu berlari secepat kuda. Dalam perjalanan itu, secara tidak sengaja dia bertemu dengan Li Chengru yang sedang memimpin pasukan kekaisaran untuk berlatih di tengah hutan. Li Chengru ini adalah salah satu putra pangeran, tetapi dia tidak ingin terlibat urusan istana. Dia tidak begitu gila dengan jabatan. Fan Xian pun kemudian meminjam pasukannya untuk mencegat pasukan kavaleri hitam. Dan benar saja, para pasukan kavaleri hitam ternyata sudah mendapatkan perintah rahasia dari kaisar untuk membunuh Lin Ronfu di tengah jalan.